Mungkin kalau yang sering lewat situ tahu pasti ada aja kendala, entah mobil rusak, entah ininya radiatornya bocor dan lain-lain lah. Karena kecelakaan juga banyak di situ gitu. Nah, dan dari situ saya juga ketemu sama almarhum. Ibu-ibu yang tadi saya temuin, Bang. Dia jaga warung tapi sama, saya nggak tahu suaminya atau siapa, berdua. Itu ibunya lagi beresin warung. Udah nih, saya di situ, dia pamit, saya nengok ini, ya Bu. Pas saya nengok lagi, warungnya nggak ada. Itu mau masuk daerah Kebumen. Pas saya lihat ada bayangan, Bang. Tahu nggak Bang apa, Bang? Ada pocong ngebalik juga, Bang. Hah? Tiduran sama. Lama-lama bangun, Bang. Ini saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri. Ambulans adalah kendaraan yang menjadi saksi bisu. Saksi bisu dari tubuh-tubuh yang tidak bernyawa, saksi bisu dari nafas-nafas terakhir manusia, dan ambulans adalah kendaraan yang mengantarkan kematian. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang mobil ambulansnya itu sedikit unik ya, karena disebut dengan mobil ambulans pocong balap. Apa maksudnya? Langsung aja kita sapa. Halo Pak Indra. Halo. Makasih udah datang ke RJL ya Pak Indra. Siap. Ya. Sama-sama. Jadi total udah berapa tahun nih menjadi supir ambulans? Total itu hampir 7 tahun, Bang. Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun, 2019. Luar biasa ini. Berarti biasanya mengantarkan orang yang masih hidup atau jenazah yang udah meninggal? Ada yang masih hidup meninggal di jalan, ada yang mau lahiran meninggal di jalan anaknya. Jadi kayak prematur gitu kan. Sampai yang acak-acakan juga. Jenazahnya ada, kita antar. Jadi total itu sampai 1.000 nggak itu Pak? Jenazah yang pernah Mungkin diantar? kalau dihitung Bang ya, hampir 1.000 lebih. Bisa dibilang lebih. Bisa dibilang lebih ya? Karena COVID juga kan kita udah mulai ngangkat tuh Bang. Kemarin juga ada satu video yang sempat beredar di sosmed. Ini kita nonton dulu ya, para RJL 1 videonya ya. Posisi di dekat kamar mayat itu atau bukan? Itu gudang keranda kita Bang. Tempat bawa jenazah itu ya? Tempat, ya biasa kita habis naruh keranda pasti di situ. Kenapa itu mobil ambulannya disebut pocong balap itu? Kalau disebut pocong balap, sebenarnya yang namain itu dari teman-teman di daerah. Dari Jogja, Solo, Klaten, gitu yang namain. Karena kita ngebawa itu bisa dibilang cepet Bang. Di luar, misalnya Jogja bisa 8 jam, kita bisa 6 jam. Seperti itu Bang. Jadi anak-anak sana yang nyebut pocong balap nih. Oke, tapi ya tetap hati-hati juga ya. Kita sih sebenarnya bawanya biasa, cuman nggak tahu aja. Saya penasaran juga deh, jadi supir ambulan itu berarti harus standby 24 jam ya? Atau standby 24 jam Bang. Kita terima telepon, berangkat. Mau yang sakit, jenazah kita bawa. Biasanya langsung real time apa emang sebelumnya udah dikasih tahu apa gimana? Biasanya kebanyakan yang langsung. Oh. Jadi kita terima telepon, saya butuh ambulan buat antar jenazah. Misalnya ke Bandung, ke Jawa. Sekarang gitu? Sekarang.
Langsung Berarti dia kita ambil. nelpon jam 12 malam standby sih? Standby. Wah, luar biasa ini. Oke, ditahan dulu ceritanya Pak Indra. Langsung aja kita mulai. Om Mamat, season 6 musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Masih hujan. Ada yang mau lihat? Tuh. Jadi kita masih. Oke, Pak Indra, boleh ceritain nggak awal mula kisahnya kayak gimana, Pak? Awal mula kisahnya yang saya di Banyuwangi itu, jadi pertama saya dapat telepon dari teman, biasalah teman ambulan juga gitu kan. Ada warga luar Kota Bekasi untuk dibawa ke daerah Banyuwangi, dan itu dari Bogor. Nah, dari Bogor itu saya ditelepon, "Bang, izin ada luar kota nih." Bahasanya begitu kalau anak ambulan. Setelah, "Oke, kemana?" Saya gituin kan. "Banyuwangi," kata dia gini. "Siap, dengan nominal sekian," gitu kan. Nah, terus dari situ saya bilang, "Ya udah siap, berangkat," kata saya gitu. Berangkatlah saya ke daerah Bogor. Daerah Bogor saya berangkat, saya ambil jenazah. Nah, itu sempat nunggu dulu karena ada proses dari biasa laka lantas dari polisi kan. Nah, nunggu itu selesai berkas, akhirnya baru bisa saya bawa. Singkat cerita saya bawa, udah tuh saya pamit sama teman saya. Udah saya jalan. "Lu sendiri, Bang?" "Ya, sendiri," gitu kan. Emang dia juga tahu kalau saya single factor, kasarnya seperti itu kan. Udah saya jalan. Selama perjalanan itu saya setar jam 9 malam. Udah jalur tol. Itu selama di tol alhamdulillah aman. Sampai akhirnya sempat saya juga tiduran, karena kan saya kalau ngeres paling habis ngisi bensin setengah jam. Itu saya tiduran pindah ke bangku sebelah kiri. Tiduran kan sebelah jenazah. Jadi sebelah saya jenazah gitu, Bang. Itu masih aman sampai, singkat cerita saya sampailah di rumah almarhum di Banyuwangi itu. Itu sudah saya berangkat jam 9, saya nyampe jam 12 siang. Jam 12 siang menjelang sore, karena jenazah sudah bersih, langsung dimakamkan. Setelah dimakamkan, dari dimakamkan itu saya pamit ke pihak keluarga, "Bu, saya pamit dulu, gini, udah pulang." Intinya semua sudah beres, kan gitu kan. Nah, sudah beres, saya pulang. Saya menginap ada di situ rumah saudara di Banyuwangi. Kita punya saudara gitu kan. Saya menginap 1 hari, akhirnya besoknya saya baru pulang. Berarti hari ketiga dong, gitu kan. Saya bilang itu pulang dari sana siang setelah zuhur sebelum asar. Antara jam 2, jam setengah 3 itu. Saya pertama mau pulang itu antara lewat jalur utara atau jalur selatan. Kalau lewat jalur selatan itu lewat Gunung Gumitir ke arah Jember itu kan. Jember baru ke tol. Nah, kalau lewat utara kita lewat yang pinggir laut. Pinggir laut itu. Masalahnya kan ujung nih. Ujung itu, Bang, 1000 kilo. Hitungnya 1000 kilo gitu kan. Udah saya nekat, udah lewat yang enak, Gumitir sih sebenarnya gitu kan. Udah saya mikir lewat itu. Berarti masih bawa kerandanya nih? Saya kalau jarak jauh nggak pakai keranda, Bang. Kalau pakai keranda, saya kalau itu jarak deket aja. Kayak masih di dalam kota saya pakai keranda. Kalau jarak jauh kita hanya stretcher sama sekop. Baru jenazah kita pakein sabuk, tutup kain hijau. Berarti stretchernya dibawa pulang lagi nih? Bawa pulang. Itu kan khusus buat bawa pasien juga, gitu. Udah, saya pulang, jalan. Berapa kilo lah. Emang kok kayak kerasa sudah nggak enak, gitu. Tapi itu kondisi kan belum sore banget.
asar juga belum gitu kan, jalan tuh nggak enak. Masuklah, harusnya kalau saya cerita ini harusnya dari Jember, kalau dari Banyuwangi sampai Jember itu paling cepat 3 jam sampai 4 jam. Udah saya jalan itu, saya tempuh itu, masuk Gunung Gumitir itu sebelum maghrib, udah mau nanjak tuh. Itu jalur utama, jalur provinsi, bis semua lewat, ada yang lewat selatan, lewat itu pasti lewatnya situ. Nah di jalur itu kita jalan, itu jalannya naik turun, pokoknya gunung gimana sih, kayak puncak bang, gitu. Nah itu saya selama jalan itu jam berapa gitu pokoknya, habis maghrib, ketemulah seorang kakek-kakek. Nah kakek-kakek ini turun ke arah bawah, yang lewat ada motor 1-2 gitu kan, kita naik ke atas gitu kan, papasan begini. Saya ngeliat, dia juga ngeliatin saya, oh kuat, udah saya jalan. Kan pikiran saya mah nggak kenapa-napa gitu kan. Udah akhirnya saya dari situ jalan lagi. Ketemulah ada ibu-ibu sebelah kiri saya. Dan itu saya kira si ibu ini mau satu jalur ke sana karena kan posisi gelap ya, malam. Udah habis maghrib malam itu kan. Saya berhenti di pinggir, itu jalur utama, saya sempat berhenti pinggir nih ibu di sini. Bu, mau kemana? Saya ngomong begitu. Harap mulai, mau pulang, gitu kan. Pulangnya kemana? Sana. Cuman sana nunjuknya ke saya. Saya di mobil, ibu nunjuknya gitu, nunjuk saya. Sana udah. Ke bawah apa ke atas? Saya gituin kan. Karena kan jalan naik turun. Mau ke bawah ke atas kita juga bingung gitu kan. Situ udah pokoknya udah saya, ibu mau bareng nggak? Nggak. Terus ibunya itu ngomong, tuh ibunya pakai baju warna merah. Kalau dibilang baju kebaya bukan, tapi menyerupai baju merahnya gitu kan. Saya bilang, ayo bu bareng, wes nggak usah mas, gitu kan. Wes hati-hati aja sampean, bahasanya begitu, hati-hati aja gitu kan. Ayo wes bu, gitu. Saya pamit. Saya udah nggak ada pikiran apa-apa, orang namanya malam-malam kan. Emang saya kalau yang ngeliat gitu kan biasa aja gitu. Udah saya jalan lagi. Selang radius belum nyampe berapa kilo lah. Si kakek ini nanjak di jalur yang kiri saya. Kakek yang pertama kali sebelum Yang pertama, iya, yang saya temuin di sebelah kanan. Nanjak di jalur kiri. Kakek-kakek ini naik apa? Jalan. Hah? Kayak bawa apa sih? Kalau di kampung tuh kayak bawa kayu bakar gitu. Tapi kayaknya bukan bawa kayu, cuman kayak gendongan gitu. Intinya gitu. Jadi dari pertama itu dia jalan. Saya kaget. Sempet saya kayak ngerem. Cuman saya jalan lagi. Nggak mungkin. Saya lewat. Saya nggak berani ngelirik kan. Saya lewat, dia lewat tuh. Begini. Dari situ saya berpikir, kenapa nih? Saya gitu kan. Ya maaf begitu, bukannya saya pemberani atau gimana, karena saya ngeliat yang begitu udah biasa gitu kan. Kenapa nih gitu kan, udah saya jalan itu hampir berapa kilo, karena kan jalan naik turun, ketemulah bambu di jalur utama itu loh bang. Logikanya kan kalau jalur utama nggak ada pohon bambu yang begini. Karena saya pulang pergi, lewatnya situ. Saya berangkat lewat situ. Kenapa pas saya pulang ada itu gitu kan. Nah itu saya masuk situ. Kan saya pakai lampu yang terang gitu kan. Yang benar-benar terang gitu, putih, terang. Saya sorot, jalan. Kalau jalur provinsi itu kan garis tengahnya kuning, kelihatan. Gitu kan. Udah dari situ masuk. Itu berasa lama banget di situ. Kiri kanannya apa? Kiri kanannya itu kalau bilang ya gunung pasti kiri kanannya jurang bang. Bisa dibayangin dong. Ya mungkin ada beberapa yang landai gitu kan, bisa diinin. Nah, lebih banyak jurang gitu. Karena kalau jalur situ udah pasti, mungkin kalau yang sering lewat situ tahu pasti ada aja kendala, entah mobil rusak, entah radiatornya bocor dan lain-lain lah, karena kecelakaan juga banyak di situ gitu. Nah, pemikiran saya itu gini, yang tadi saya bilang ada pohon bambu itu, kenapa saya lewat sini? Tapi saya masukin.
Setelah saya masukin itu hampir sekilo lah. Dari situ saya cuma diam. Wah bingung nih, saya cuma nyebut istighfar kan, astagfirullahaladzim. Karena saya kan sendiri. Dan di situ juga saya pasti komunikasi kalau jalan sendiri, komunikasi dengan istri bang. Saya pasti telepon gitu kan. Dan di situ saya nggak telepon. Kayak kosong aja gimana sih bang? Itu di jalur itu udah kita lewatin, akhirnya saya berhenti. Ada salah satu warung. Ada tempat landai gitu, tempat warung, landai. Saya minggir kiri. Itu udah lewat dari jam 7. Dan itu menurut saya bener-bener lama bang. Karena posisi saya start aja ya kalau dibilang kita start jam 3, kalau 3 jam aja kan harusnya sudah sampai bang. Kalau pakai logika kan. Ini saya jalan di 40 sampai 60 km jalan begitu. Kan berarti kan kosong. Tapi ini buat saya lama. Akhirnya saya berhenti di warung itu. Terus akhirnya saya ketemu ibu-ibu yang tadi saya temuin bang. Dia jaga warung tapi sama, saya nggak tahu suaminya atau siapa, berdua. Loh bu di sini ya mas gini. Udah saya minggir, turun saya di depan mobil. Posisi mobil emang saya kalau jarak jauh mobil nggak pernah saya matiin. Lampu tetap nyala gitu. Itu ibu-ibunya sama persis juga? Sama bang, nggak berubah. Pakai kayak kebaya warna merah itu? Pakai kebaya warna merah. Sampai saya merhatiin tuh kayak sendalnya kayak sendal Jawa gimana sih? Sendal Jawanya ibu. Itu saya merhatiin dari bawah sampai atas. Itu ibunya lagi beresin warung. Mas aku nggak bisa lama-lama ya, harap mau tutup maksudnya gitu. Ya bu, nggak apa-apa bu. Udah tuh saya tadinya mau beli air kan jadi nggak jadi. Karena saya ngeliat begitu. Intinya saya dalam hati takut, tapi ya udah biasa gitu kan. Udah pamit, dia beres-beres, mas lampunya tak matiin, kata dia gitu. Ya bu, jadi dia bukan pakai lampu listrik. Kayak lampu merinding nih saya nih. Kayaknya pakai kayak gitu, dimasukin lah. Sama dia tuh diberengkes. Bapaknya naik motor, motornya juga motor kayak motor lama gitu kan. Udah dari situ ibunya naik, mas tak tinggal gak mas? Hati-hati ya mas, bahasanya begitu. Dia bu, maaf tinggal ya lampu tak bawa gitu. Dia bu nggak apa-apa. Ini ada lampu mobil kok terang gitu. Udah nih, saya di situ, dia pamit. Saya nengok ini, ya bu. Pas saya nengok lagi, warungnya nggak ada. Di situ saya langsung merinding, langsung nyebut istighfar, astagfirullahaladzim, saya gitu kan. Apa nih? Dan dari situ saya juga ketemu sama almarhum. Jadi almarhumnya itu nongol dari belakang ambulan saya. Tadinya saya nggak tahu itu kalau almarhum, karena jalannya nunduk. Saya kira jalan dari bawah. Saya habis nengok ini kan, saya nengok lagi begini, saya nunduk aja kan. Ada yang jalan, cuman dia posisinya nunduk. Pas saya nengok kedua kalinya, saya ngeliat itu mukanya dia yang saya antar. Kenapa saya bilang itu mukanya dia? Karena pas sampai di rumah duka, sempet dibuka kan tali pocongnya karena keluarga mau lihat gitu kan sebelum dikebumikan gitu. Karena jadi saya tahu, karena saya di rumah duka juga saya yang buka dari 7 lapis yang kain itu, saya yang buka, saya ngikat lagi. Jadi saya tahu karena dari rumah sakit kita bawa tuh udah rapih, udah bersih gitu. Nah udah akhirnya saya kaget, saya langsung begini dan si almarhum bilang, matur suwun, terima kasih sudah diantar. Saya cuma manggul, iya mas. Dan dari situ saya nggak nengok lagi. Mungkin selang nggak 1 menit, berapa detik dia jalan hilang.
Jadi jalan nih, ini mobil, dia jalan begini, hilang. Terus saya sempet mau masuk begini kan, harusnya kan saya di depan mobil begini nih. Kalau saya muter begini kan kelihatan dong dia jalan. Nggak ada. Udah saya langsung jalan lagi. Di situ saya sinyal juga nggak ada. Gitu kan. Biasanya itu saya pasti kalau ketemu apa-apa nih, ngeliat apa-apa di jalan, saya telepon istri. Ini mau telepon nggak bisa. Gitu. Udah, saya masuk ke mobil, saya jalan. Nah itu, si kakeknya itu sempet tongol lagi sebelah kanan. Sebelah kanan dia nongol lagi, kayak ngelambain tangan. Begini nih. Saya langsung dalam hati, ya Allah, cobaan apa gitu kan. Lewat itu tanpa disengaja langsung si tiga-tiganya itu nongol di depan mobil saya. Jadi mobil saya jalan, dia ada. Siapa aja? Si kakek, almarhum di tengah, si ibu di sebelah kiri. Di situ saya jalan, sempet pas nongol itu sempet ngerem. Kalau di belakang saya ada mobil, tabrakan. Di situ saya udah macem-macem ya, pikiran saya udah kemana-mana gitu kan. Saya cuma, ya namanya saya orang muslim gitu kan, cuma bisa istighfar, baca yang saya bisa kan gitu. Udah saya nggak mikirin kemana-mana. Itu jalan sampai saya jalan tuh masih ngikutin. Ngikutin. Jadi kayak dia begini nih kita jalan. Kayak kita dorong. Kalau pemikiran saya, dalam hati saya, gue dianterin ya sama dia. Gitu bang. Tapi satu sisi saya juga mikir, ada apa kan gitu ya. Udah dari situ, itu hilang dengan sendirinya. Udah hilang dengan sendirinya, saya langsung, itu udah dari situ langsung yang tadi kelihatan gelap bang. Gunung itu tadi kelihatan gelap, itu langsung terang bang. Terang bulan gimana sih? Kayak kita lagi muncak aja deh. Itu jalannya itu langsung terang. Pas itu yang 3 saya lihat udah nggak ada, itu langsung hilang, terang. Langsung saya masuk daerah Jember tuh kan. Saya cari rest area di situ. Saya telepon istri. Bun, ini begini, saya gituin. Saya udah nyampe Jember udah. Udah saya tetap komunikasi. Habis itu singkat cerita nih, saya pulang ke Bekasi dong. Pulang Bekasi. Besoknya, hari selanjutnya tuh, besoknya tuh saya baru ditelepon sama si pihak keluarga yang almarhum. Ngucapin terima kasih. Keluarganya nih? Keluarganya ngucapin, Mas, terima kasih ya kemarin sudah diurusin semua. Sampai keluarga itu ngomongin, katanya sampai diurusin polisi gini. Padahal bukan saya yang ngurusin bang. Teman saya ini yang bisa ngurusin laka. Udah gitu kan. Nah di situ saya teleponan sampai saya dibayar lagi bang. Kalau bisa dibilang dibayar lagi, jadi double. Itu mau dibayar lagi. Cuman saya bilang enggak, ntar dulu saya gituin. Udah tuh. Akhirnya saya nyampe, saya ceritalah sama teman saya yang ngasih job ini, job bawa jenazah ini. Saya cerita di situ, besoknya saya cerita by telepon. Gue mau cerita nih, begini. Cerita apaan kata dia? Itu jenazah yang kemarin gue bawa, nongol. Saya ngomong begitu kan. Yang bener lu. Soalnya Pak Ustadz barusan cerita. Pak Ustadz baru cerita sebelum saya telepon. Itu kan berarti udah hari ketiga dia meninggal, hari ketiga, hari keempat nih kalau nggak salah. Itu barusan Pak Ustadz cerita. Saya telepon dia malam. Cerita apaan emang? Saya gituin. Iya itu gara-gara PT-nya belum bayar. Tadi si kakek almarhum ini bang yang ditabrak. Jadi si anak ini yang saya bawa kan nabrak kakek meninggal. Nah dari pihak keluarga yang almarhum yang dari Jember sudah ngasih santunan nih.
ke si kakek gitu kan. Nah tapi dari si PT-nya ini, PT kantornya belum ngasih santunan. Si neneknya ini mungkin punya kayak pemikiran, kayak bisa baca pikiran lah gitu. Biarin kalau nggak ini, paling ntar diikutin sama kakek. Ngomong begitu ke Ustadz. Bener sih Ustadz itu cerita ke teman saya. Kemarin yang aja. Hati-hati tuh, udah pulang belum? Ngomongnya begitu. Di situ saya, serius lu cerita begitu? Iya. Berarti bener dong. Emang lu kenapa bang? Kata dia gitu. Gini si almarhum nongolin. Nongolinnya gimana? Pertama gue di warung, dia nongol dari belakang. Gue kaget. Itu gue merinding. Nah terus yang kedua, dia ada di depan mobil. Sama kakek-kakek juga. Nah kan saya nggak tahu bang, si kakek ini mukanya seperti apa bang. Bener nggak? Karena saya kan nggak ngelihat almarhum si kakek. Dan si neneknya juga saya kan nggak tahu kalau yang ibu-ibu itu apakah istrinya kan gitu. Tapi kan belum meninggal. Jadi inti kecelakaannya itu yang Pak Indra bawa itu jenazah yang mudanya nih. Yang mudanya. Yang nabrak si kakek-kakek. Betul. Jadi meninggal Dua-duanya meninggal. dari kecelakaan ini. Iya. Tapi jenazah kakek-kakeknya nggak diurus sama Pak Indra. Enggak, karena saya bawa yang luar kota ini, luar Jawa. Saya juga nggak tahu mukanya seperti apa. Dan baru tahu pas di telepon itu. Pas baru tahu di telepon itu, teman saya juga cerita pas saya di rumah sakit itu, 2 yang meninggal, laki-laki. Cuman begitu kan nggak bilang apa? Kecelakaan aja. Cuman bilang kecelakaan, cuman kan nggak bilang ada kakek-kakek. Nah dari situ cerita begini. Nah saya sambil merinding. udah cerita gitu, akhirnya iya gara-gara si nenek katanya mah bisa ngebaca, kata dia gitu. Ngebaca gimana sih? Kata saya pura-pura gimana ya biar mancing dia cerita gitu kan ya. Takut ntar dia cerita cuman gak diinin ke saya. Iya kata si nenek gara-gara si PT-nya ini belum ngasih santunan. Jadi dijanjiin harusnya hari itu selesai. Si PT-nya ini baru selesain pas saya pulang atau gimana gitu. Kecelakaannya nggak diceritain gimana ya? Kecelakaannya dia nabrak biasa bang. Jadi dia si karyawan ini yang saya bawa ini pulang kerja sore kejadiannya sore jam pulang kerja. Katanya dihantem, cuman mentalnya dua-duanya gitu. Jadi si yang saya bawa ini pembuluh darahnya pecah, tapi nggak keluar darah sama sekali. Ya kalau keluar darah di rumah sakit, saya kurang tahu ya bang ya. Pasti kan kalau ada pembuluh darah pecah, entah dari hidung atau itu pasti netes 1, 2. Mungkin karena udah dibersihin, udah diapain kan, dikafanin juga kan nggak kelihatan gitu kan, karena kan udah disumpel lah macam-macam gitu. Nah kalau si kakinya saya nggak tahu, intinya seperti itu. Nah makanya dari situ saya sempat ngomong sama temen gua, bener nggak itu ceritanya? Bener bang, kata dia. Jangan bohong kata saya gitu kan. Bener, ini Pak Ustadz baru cerita, kata dia. Masa saya bohong sih, kata dia gitu. Tapi cerita nggak kejadian itu ke si keluarganya, tahu nggak gitu yang tadi dialamin itu? Saya nggak cerita. Ada orang lain kali yang cerita itu? Nggak juga? Nggak juga. Jadi ya malah saya sendiri. Siapa yang tahu kan cuma saya, si A tuh yang orang Bandung itu. Terus kalau saya selama bawa ambulan punya pikiran positif terus bang. Ketika saya ditampakkan dengan, ya kalau bisa orang bilang makhluk halus, itu buat saya energi positif saya. Jadi saya nggak mau selalu mikir yang negatif-negatif. Jadi wah gue habis dilihat ini jadi buruk nih, apes nih, sial nih, kan enggak. Ternyata dibalik itu kita dapat rezeki bang. Intinya seperti itu. Makanya buat saya sih itu berkesan. Kejadian ini sih sebenarnya belum lama bang. Oh belum lama nih? Belum lama, belum nyampe setahun lah. Gitu. Kejadian ini jadi saya waktu itu nganter ke daerah Purworejo. Saya nganter daerah Purworejo itu bawa keluarga sama sendiri juga. Jadi dari Bekasi ke Purworejo. Purworejo. Cewek, cowok? Cowok. Usia sekitar? Usia itu sekitar
sekitar 40-45 lah bang. Puluhan lah ya? Iya. Oke. Kalau nggak salah sih tukang dia bang. Karena dia bilang kan lagi kerja jatuh gitu kan. Oh. Ada salah satu RW. Karena kan kalau di Bekasi kan, ambulan yang harganya murah. Telepon aja relawan, wali kota kan begitu bang. Ditelepon lah saya. Bang, bawa, bisa nggak tolongin Purworejo? Kapan? Hari ini. Ya udah, saya datang. Sebelum asar. Itu udah rapi, saya datang tuh udah rapi. Saya datang, saya bawa. Sama di perjalanan juga aman bang. Orang saya sempat istirahat itu di kilometer 102 kalau nggak salah. Masih sore kan, saya jalan tuh masih sore. Sampai 102 saya sempat istirahat, duduk. Lalu duduk aja. Nah itu nggak bawa keranda juga ya? Enggak. Sama. Saya pasti jarak jauh begitu. Sama saya strap. Rapih. Saya strap. Udah akhirnya keluarlah di tol Penjagaan. Karena saya lewat jalur selatan. Biasa tuh Penjagaan, Bumi Ayu ya kan. Saya karena mau tembusnya jalur Dendles yang ke arah Jogja itu kan. Udah saya lewat situ. Biasa tuh lewat situ. Karena anak-anak kalau saya berangkat, saya kadang suka nge-share nih. Ada salah satu relawan ambulan tuh yang biasa ngawal bang. Ada orang daerah Bumi Ayu namanya Samsul. Itu biasa ngawal saya bang. Yang pakai motor di depan, saya nge-share nih. Sul, saya mau ke arah Purworejo. Ketemu sama dia ngawal. Cuman ngawal nggak begitu jauh. Posisi emang agak gerimis. Dia agak pelan, saya lewatin. Mas, aku sampai sini aja ya, gerimis. Ya wes, gituin kan. Minggir dia, saya jalan tuh terus. Udah nyampe di daerah Kebumen. Perasaan saya tuh udah nggak enak. Telepon bunyi. Mas, udah pihak keluarga yang di sana kan, yang di Purworejo. Telepon, Mas, udah sampai mana? Udah mau masuk ke Bumen, kayak gituin kan. Oh, es dekat gitu kan. Udah saya jalan. Selang berapa kilo abis, enggaknya sekilo lebih lah. Rasa saya udah kemana-mana nih merinding, bang. Tanpa kita sadarin tuh merinding sendiri. Padahal saya biasanya nggak kenapa-napa. Saya tempat teleponan sama istri. Posisi itu saya setar jam 3. Kalau hitungan jam normal, saya jam 8, jam 9 harusnya udah sampai. Ini saya habis isya masih di Kebumen bang. Saya telepon istri. Baru nyampe Kebumen pun, kayak gitu ini. Oh ya udah hati-hati. Udah telepon matiin, jalan lagi. Dari situ, firasat saya nggak enak. Kenapa gitu sambil nyetir nih, ngegas jalan. Kalau ke arah sana kan emang jalan agak bagus, agak enggak gitu kan. Udah saya berhenti. Iseng, saya nyalain nih lah. Berhenti, saya minggir bang. Sempat ngeres juga, berhenti ngeres sebentar. Nyalain lampu kabin belakang. Saya kan biasa kalau jalan emang gelap semua ya. Ini pengen dinyalain bang. Udah. Akhirnya saya jalan lagi. Itu udah jam 7-an lah, jam 7:30. Kok ada yang aneh kata saya. Ini lampu udah saya nyalain nih. Lampu tuh sempat kayak kedip sekali. Udah saya jalan, tetap saya jalan. Di situ masih gerimis. Masuklah daerah Purworejo. Tembus, kan jalur Dendles tuh namanya bang. Jalur selatan itu kan. Purworejo. Ditelepon lagi, Mas, sudah dari mana? Sampai Purworejo. Udah nyampe situ, saya ngikutin map ya. Iya, ikutin map aja. Udah dong, saya ngikutin map. Saya setel yang di head unit. Saya ketik. Udah dari situ, saya jalan nih. 40, 60. Emang saya nggak kebut, udah malam kan. Biasa aja gitu kan. Cuman sirine nyala, suara nggak saya nyalain. Karena kan sendiri, ngapain gitu kan. Udah, aduh, di jalannya. Cuman nggak enak. Masuklah ke rute yang dituju. Sebelum masuk itu saya udah ditelepon lagi. Mas, sampean udah sampai mana? Coba share lab. Share lab saya. Oh, itu udah dekat gitu kan, udah masuk. Kalau di desa itu kan biasa ada gapura kayak selamat datang di desa ini, desa ini. Nah, itu saya masuk tuh dari dalam Dendles. Kurang lebih berapa meter, saya
Ditelepon lagi, ini udah ketemu perempatan. Ayo udah tinggal belok kanan. Iya dia udah ketemu perempatan, tinggal belok kanan kata dia gitu kan. Oh ya udah saya matiin, saya belok kanan dong. Mapnya juga ke situ. Set. Sampai saya belok kanan tuh masih biasa. Itu kanan kiri itu bekas kayak sawah. Jadi jalan 2 mobil, cuman agak kecil gitu kan. Namanya di desa itu sawah, bekas sawah tuh perempatan. Saya belok kanan. Nah, kata saya, di map minta putar balik. Nah, saya putar balik dong. Salah sih. Padahal tadinya belok situ. Udah, saya putar balik lagi. Saya sebelumnya langsung telepon tuh, berhenti di situ. Berhenti, saya ngeliat kok ini kayak salah atau gimana gitu kan. Sempet juga itu di map sebelumnya ngeblank. Mapsnya? Iya. Di head unit sempet saya setel kayak ngaji gitu. Sekali saya setel mati bang. Jadi kayak loading. Sampai 2 kali, 3 kali mati tuh semua. Di situ. Tapi pas saya setel map, nyalain map, sempat kebaca. Kalau yang saya kan pakai handphone juga di holder bang. Di holder kan begini. Saya pindah ke sini, hilang. Tapi yang di holder kan kalau sinyal hilang harusnya ikut dong, ikut hilang. Ini enggak. Nah dari situ saya telepon, Mas itu masalah jalan. Kok salah jalan sih? Saya putar balik nih. Putar balik. Padahal nggak jauh dari saya itu, harusnya perempatan. Saya putar balik, berhenti saya. Sebelah kanan saya ada orang tinggi, gede. Saya nggak tahu itu makhluk apa bang. Tinggi segimana? Jadi itu saya lewat situ tadinya nggak ada pohon. Itu ada di bawah pohon, saya kurang tahu kak. Entah pohon, kayak pohon kapuk gitu ya, warna hijau bang. Gede, tinggi. Jadi dia kayak ngeliat saya begini. Saya ngeliat di mobil begini sampai ngelirik. Astagfirullahaladzim, kata saya, apa tuh? Saya cuma nyebut, saya jalan lagi. Jalan lagi, berarti kan ke arah selatan bang. Kalau tadi dia bilang, oh itu mah arah barat, kata dia begitu kan. Padahal yang saya jalan tuh benar bang. Saya balik lagi, ketemu nih perempatan. Saya gak lurus sedikit. Balik lagi. Nah dari situ baru, wes tunggu situ. Ditelepon lagi saya bang. Berarti Google Map-nya ngarahin ke situ lagi? Situ lagi. Yang di HP itu berhenti, yang di sini hilang di head unit. Jadi saya di situ. Telepon. Saya sampai share lab yang 1 jam saya share lab. Nggak bisa. Yang 8 jam saya share lab ke dia, nggak bisa. Tapi ke istri saya jalan bang. Saya kan kalau sama istri kan pasti share lab kan, 8 jam gitu kan kalau udah mati. Udah, akhirnya saya balik lagi telepon, wes tunggu di situ, ntar biar ada yang jemput. Udah, ada nih yang jemput, naik motor. Lah, kenapa mas? Kok nggak ngikutin map? Katanya begitu kan. Nah, saya udah ngikutin map, tadi udah ke sana, suruh muter. Tadi kata si bapak juga suruh muter, bahasanya begitu, katanya salah jalan. Udah dijemput, dia 2 orang boncengan. Ya udah mas, yang 1 sini aja mas saya gituin kan. Cuman saya nggak cerita bahwasanya ketemu orang gede deket situ. Yeah. Saya muter balik mobil kan, puter balik mobil ke arah yang tadi. Yang tadi saya berhenti. Saya lewat itu pohon yang gede tadi itu nggak ada bang. Dan saya berhenti itu tadi di depan rumah warga, ada halamannya kan lumayan gede. Ini tadi saya berhenti di sini, kata saya gitu kan. Lah kalau berhenti di sini mas sudah dekat, digituin. Nah masih saudaranya nih yang ikut di mobil, udah deket mana sih kata saya gitu kan. Lah itu orang rame. Jadi benar bang, saya berhenti di sini. Ini jalan ke depan sini. Ini orang depannya udah rame. Orang-orang desa. Tadi emang nggak lihat? Enggak.
Tapi saya kan Sherlock sebelumnya. Iya. Si bapaknya ini ya, keluarganya yang si bapak yang nelponin saya itu nggak ngomong. Itu katanya salah jalan. Udah akhirnya di situ sampai saya mundurin mobil kan, nurunin. Biasa bang kalau di kampung kan kalau jenazah nyampe pengennya buru-buru aja bang, kan gitu ya. Saya mundurin, baru saya berhenti rem tangan, saya buka di bagasi belakang. Langsung saya ngeliat, kok jenazah kebalik. Kebalik maksudnya? Kalau kepala normalnya ada di belakang supir saya, kakinya di bagasi. Kalau ini kakinya di kepala, di belakang supir, kepalanya di bagasi. Oh, jadi berubah posisi. Berubah posisi. Padahal saya masukin dari rumah sakit, itu kan saya sabuk bang. Saya pakai strap gitu kan. Sekarang lagi kan siapa yang muter? Merinding saya itu. Itu lagi. Jadi maksudnya jenazahnya nggak bisa keputer sendiri ya? Nggak bisa bang. Di dalam nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Kan posisinya bangku depan 2 nih, supir sama penumpang. Di sebelah kiri saya ada captain seat, 1 bangku gitu kan. Di belakangnya lagi ada bangku yang miring. Sekarang kalau mau muter, siapa yang muter bang? Jadi dia otomatis ya harus buka ini dulu ya? Buka strap dulu. Dan itu kain hijaunya pun masih rapi. Tapi kan orang situ nggak ada yang tahu bang. Saya turunin, saya tarik nih. Saya dalam hati cuma istighfar kenapa kayak gini gitu kan. Udah saya tarik, saya turunin, saya dorong dong, masuk ke dalam. Karena kan bukan ditandu kan, dorong, kayak orang sakit aja bang, kita dorong. Saya nyampe situ, nanya, kepalanya madep mana gitu kan. Kan biasa kalau di kampung gitu, kayak balik gitu bang. Kayak balik, kepalanya madep sini, jadi ini tembok, ini baliknya dia nih bang, begini. Dan saya masuk begini. Gitu kan. Nah udah gitu saya angkat, saya butuh 2 orang aja yang angkat karena kan saya udah pakai stretcher itu, pakai yang landasan itu, pakai sekop juga bang yang buat angkat. Diangkatlah 2 orang, saya buka baru tuh seatbeltnya, pas sudah dipindahin ke situ baru dibuka. Di situ juga prosesnya nggak lama bang, beres-beres saya rapihin tuh kain hijau saya lipat, saya masukin ke mobil. Saya di situ masih mikir, apa bisa puter ya? Terus saya nggak mikirin yang macam, saya cuma mikir kenapa bisa muter ya? Saya begitu. Keluarga, mas istirahat saya, bahasa begitu kan. Almarhum juga mau langsung makamin gitu, karena udah rapi. Kalau di Jawa kan itu saya nyampe situ jam 1 apa setengah 2 bang. Dari Bekasi jam 3 sore. Harusnya jam 8 udah sampai. Nah, udah akhirnya saya istirahat kan di situ ya. Istirahat di situ. Biasa kalau di Jawa-Jawa gitu dipindahin kan ke kerandanya dia nih. Sampai saya, mas ngopi ya ngeteh ya? Enggak bu, bukannya saya nolak, saya nggak ngopi, nggak ngeteh, saya gitu. Udah akhirnya habis sambutan kuwu apa kepala desa gitu. Saya lupa. Ya pokoknya antara kuwu sama kepala desa kan sama tuh. Pokoknya petinggi di situlah. Jalan tuh, jenazah. Prosesi pemakamannya juga cepet, nggak lama. Karena udah mungkin udah malam kali kan, udah langsung balik lagi. Karena kan saya juga nunggu kayak pelunasan pembayaran 6 bulan bang, kan belum selesai ya. Makanya saya nggak bisa langsung pulang. Kecuali kalau biasanya kalau saya di depan udah pelunasan semua, pasti saya langsung pulang kan, nunggu. Nah akhirnya nunggu si bapaknya, pokoknya itu semua udah selesai semua, saya udah dibayar lah, saya udah dikasih uang buat pulang gitu kan. Saya pulang bang. Kok kata saya nggak ketemu perempatan bang? Di jalur itu padahal tinggal lurus. Itu jam 3 saya pulang, ngikutin itu jalan, kok nggak ketemu nih perempatan. Saya berhenti, buka map. Yang saya cari jalur Dendles arah Bandara Jogja yang baru.
Emang kan jalurnya situ kalau saya keluar. Saya ngambil nyari yang gampang dicari, Bang. Berarti kalau saya keluar dari jalur itu ke kiri, terus ke kanan baru ke arah Jogja. Kalau ke kiri balik lagi ke Kebumen kan. Jalan itu hampir berapa kilo, gak ketemu. Saya ketemu pertigaan. Pertigaan saya belok kanan. Pertigaan saya belok kanan, tapi saya nggak yakin. Saya berhenti, orang itu baru belok jarak 10 meter, 15 meter lah. Langsung minggir. Itu pikiran sawah. Ada, ya pokoknya sawah, terus kalau lurus itu ada apa sih namanya, kayak rumah-rumah joglo gitu, Bang. Berhenti, udah berhenti situ saya. Akhirnya saya buka lagi nih map. Saya cari yang ke arah Kebumen. Loh, kok ada di belakang? Saya putar balik kan. Perempatan, Bang. Tadi yang ke kiri itu nggak ada. Gitu. Lalu saya putar balik. Putar balik di situ, muat satu mobil kan. Maju mundur tuh saya usaha. Saya muter balik, udah. Kan berarti kalau udah ketemu perempatan dari situ, kalau tadi saya dari arah sini, tinggal begini, Bang. Berarti kalau saya dari arah sini putar balik kan tinggal lurus. Lurus dong saya. Lurus. Di situ saya ketemu kuntilanak, Bang. Lagi senderan. Itu kuntilanak. Rambutnya panjang. Begini. Sebelah kiri saya. Biasa, saya begitu lah. Langsung. Dalam hati cuman dek. Itu perasaan udah gak enak. Di situ langsung. Habis ketemu kuntilanak, jelang berapa meter itu ketemu pocong, Bang. Pocong. Boleh saya peragain berarti lagi ngapain? Lagi ngapain? Posisi begini, Bang, kayak orang muruk. Posisinya di mana dia? Sehabis kuntilanak itu. Jadi kayak lagi rokok gitu? Iya, kayak lagi begini. Saya langsung nyebut, astagfirullahaladzim, kata saya gitu kan. Udah tuh, dari situ saya nyebut aja, baca sebisa saya. Jalan, habis jalan, saya cuman dalam hati, saya kalau mau dibilang menangis, nangis, Bang, di situ, Bang. Saya karena sampai setiap melihat itu pasti saya nyebutnya gini, tolong jangan ganggu saya. Saya punya keluarga, saya punya anak istri. Itu kalau mau dibilang mau nangis, saya mau nangis, Bang. Kalian nyasar terus ya? Itu udah di jalur yang benar, Bang. Itu di jalur yang benar. Ini jalur benar sekarang nih? Udah jalur yang benar, itu mau jalur, ketemu jalur Dendles itu. Di jalur itu saya udah jalur benar buat saya. Sampai saya keluar Dendles pun belok kiri, mau ke arah Kebumen itu udah jalur benar. Sampai saya berhenti, astagfirullahaladzim. Sampai saya berhenti, itu nongol di belakang saya. Pas saya jalan ada pocong lagi begini, Bang. Belakang ambulan. Si pocong yang tadi lagi tuh? Yang tadi. Mirip gitu ya? Mirip. Sempet cuci muka, cuman saya nggak itu. Udah di mobil aja gitu. Gini, basuhin air gitu. Kejadian lagi, jalan. Di jalur itu posisi udah jam 4 mau setengah 5, Bang. Saya keluar dari situ hampir sejam lebih ke Dendles itu. Kan kalau kita mikir pakai logika nggak masuk, Bang. Gitu. Nah akhirnya nyampe situ, keluar, saya di situ baru nangis, Bang, di depan mobil. Bener-bener nangis. Ya Allah, kata saya, cobaan apa sih yang dikasih? Bener-bener nangis di situ. Memang kita capek, Bang. Iya. Jauh juga perjalanan ya. Iya, udah capek terus digangguin. Kan
kayaknya gimana gitu ya. Udah akhirnya jalan. Itu mau masuk daerah Kebumen. Mau masuk daerah Kebumen, bunyi lagi bang, strap saya bang. Strap. 2 kali itu, karena atas bawah. Pas saya lihat ada bayangan bang. Ada bayangan pas saya lihat. Tahu nggak bang apa bang? Ada pocong ngebalik juga bang. Hah? Tiduran sama. Di mananya? Di tempat yang tadi saya bawa, di stretchernya itu. Lama-lama bangun bang. Kayak orang habis tiduran terus langsung begini. Ini saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri. Saya nggak bohong. Saya ngeliat sebelah sininya hancur, sininya mulus. Saya langsung, ya Allah, kata saya. Kenapa begini banget gitu kan ya. Selama saya berjalan hampir 7 tahun nggak pernah kan gitu ya. Maksudnya kejadian di mobil saya baru itu bang. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Sampai hari ini nggak ada lagi. Itu udah bangun, saya cuma nengok gini. Saya terus bilang, tolong jangan ganggu saya. Saya punya saya punya dunia, kamu punya alamnya, segitu. Hilang bang depan saya. Kayak saya lagi ngobrol sama abang hilang. Percaya nggak tuh? Tuh merinding. Hilang di depan saya langsung. Jalan panjang tuh. Itu udah ketemu jam 6, jam berapa lah, udah pagi. Itu cerita masih lanjut bang. Tapi dari tadi kan kayaknya banyak banget mengalami kejadian-kejadian aneh gitu lah ya. Kalau menurut Pak Indra kenapa tuh? Ya tadi saya ambil segi positifnya aja bang. Kenapa sih? Berarti dia gini bang. Kalau saya lihat tidak semua yang kita lihat ini menakutkan. Ya memang sih menakutkan kan kalau dari bentuk wajah. Tapi di satu sisi dia minta pertolongan kita bang. Minta pertolongannya dengan caranya dia. Gitu. Pak Indra kan udah kurang lebih 7 tahun nih jadi supir ambulan ya Pak. Pernah juga nggak sih kayak nggak dibayar gitu pas ngantar jenazah? Pernah. Saya pernah. Nyampe waktu itu pernah kejadian di Sukabumi. Saya sama istri. Jalan tuh berdua. Tadinya harusnya dibawa ke Jogja. Ke Klaten, sorry. Nggak jadi. Nyampe Sukabumi, ya namanya kita relawan bang. Di pemikiran kita kan cuman taunya udah selesai gitu kan, bayar. Itu adanya di atas gunung bang, daerah Cibadak ke sana. Dari mana nih? Dari Bekasi, dari Perumnas 3. Perumnas 3 Bekasi. Malam bang, itu posisi. Sebenarnya bukan yang nggak dibayar, kita dibayar 150 apa 200. Ini ucapan terima kasih. Kita memang begitu sering, sampai nggak dibayar sama sekali, pernah. Karena kan gini, saya juga relawan punya kas sendiri gitu. Tapi kalau untuk sampai jarak jauh itu enggak. Seenggaknya ganti transport gitu lah ya? Iya, ganti transport. Bensin gitu. Kalau ambulan bensinnya apa ya? Pertalite. Masih Pertalite ya? Pertalite. Kalau kadang Pertamax juga bang. Pertamax juga? Kadang kan gini, kita di daerah itu ada yang ya kayak itu. Waktu itu pernah saya ngisi nggak bisa lebih. Saya ngisi di Bekasi, ngisi 400. Saya mau ngisi lagi di kilometer 308. Mau saya fullin nggak bisa. Harus 100.000 doang. Oh, karena ada limitnya ya? Padahal limit kita kan belum lebih. Oh gitu juga? Iya. Nah, saya nggak tahu tuh. Pemerintah gimana tuh? Buat jadi karena waktu itu nggak bisa, jadi pakai Pertamax. Pertama, mau nggak mau kan kita yang harganya berapa jadi. Kalau bisa buat ambulan mah ya. Iya ya. Okay. Tol juga ya kalau bisa free lah. Mungkin kan jenazah jadi jaminan ya? Nah, kadang juga orang SPBU-nya suka nanya, Bang ada isinya nggak? Kita turunin tuh kacanya. Tuh lihat aja. Kenapa mau gantian gitu? Mau gantian gitu. Ya. Gitu. Oke deh, makasih ya Bang Pak Indra ya. Siap. Pak Indra nanti manggilnya nih. Udah datang dan bercerita pengalamannya menjadi supir ambulan ya. Jadi
ada juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode ini bahwa ternyata tanggung jawab supir ambulan tuh nggak mudah juga ya. Bayangin ya kalau misalnya mobil yang dibawa terus jenazahnya kenapa-kenapa, wah itu luar biasa karena kadang jenazah itu sangat berharga gitu bagi keluarganya ya. Sampai akhirnya bisa dimakamkan dengan sempurna, dengan kondisi yang sempurna. Itulah yang diidam-idamkan bagi sebuah kepercayaan gitu. Makanya ketika misalnya jenazahnya kenapa-kenapa sama supir ambulan, wah itu repot dah. Jadi tanggung jawab seorang supir ambulan itu ternyata tidak mudah. Hambatan-hambatan ternyata ada hambatan juga tentang bensin ya. Nggak tahu kalau misalnya nanti bensin Pertalite naik, berarti harga kematian juga naik. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao, mudah-mudahan nggak naik lah bensin.